Oh, how high will I climb mountains if the mountains were where you hide? Oh, how far I'd scale the valleys if you grace the other side. Oh, how long have I chased rivers from lonely seas to... Shalom, selamat pagi dan salam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita di hadapan Tuhan di pagi yang sungguh indah ini, karena diberi kesempatan untuk terus menikmati kehidupan ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin pada pagi hari ini kita tidak dapat mengadakan kebaktian seperti kebiasaan kita, yaitu kita berkumpul, bersekutu, memuji, menyembah, dan menikmati firman Tuhan. Dengan keadaan dunia yang tidak menentu pada saat ini, yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, segala pergerakan kita telah dibatasi ataupun telah dikawal oleh pihak berkuasa melalui PKP. Tujuannya adalah untuk memutuskan rantaian penularan COVID-19 ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, apapun pergumulan kita masih boleh mengadakan kebaktian, tetapi dengan mengadaptasi dengan norma baru, yaitu dengan mengadakan kebaktian secara atas talian ataupun online. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang penting kita harus menjagakan keintiman kita dengan Tuhan. Sebelum saya membawa kita di dalam doa pembukaan pada pagi ini, ingin saya memetik daripada firman Tuhan sebagai dorongan untuk kita pada pagi ini. Firman Tuhan yang akan saya baca terdapat di dalam Mazmur 139 ayat 7 hingga 10. Firman Tuhan itu berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku." Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan saya daripada firman Tuhan ini, dimanapun kita berada, apapun pergumulan kita, Roh Allah ada di sana. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menggunakan kebaktian kita pada pagi ini, dimanapun Anda berada mengikuti kebaktian atas talian ini, mari kita sama-sama tunduk di hadapan Tuhan, dan saya akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu pada pagi ini Tuhan. Di dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, kerinduan kami terhadap Engkau ya Bapa, untuk memuji menyembah Engkau, sebab Engkau adalah Raja atas segala raja, Raja atas segala pujian dan penyembahan kami umat manusia. Tuhan, hamba berdoa ya Bapa di surga, Tuhan, di mana juga jemaat yang mengikuti
kebaktian ini pada saat ini Tuhan, di mana juga mereka berada. Bapa, Kau jamahi mereka, Kau kudus mereka Tuhan, supaya mereka layak di hadapan-Mu pada pagi ini. Tuhan, walaupun kebaktian ini diadakan secara alamiah, Tuhan Kau berkatinya Tuhan. Biar ramai orang yang akan dijamah, biar ramai orang yang akan dijangkau melalui kebaktian ini Bapa di surga, supaya mereka datang di hadapan-Mu, supaya mereka beriman kepada Engkau, supaya mereka memuliakan Engkau Bapa di surga. Tuhan, hamba berdoa ya Bapa di surga, agar Engkau menjamah setiap hati jemaat yang mengikuti kebaktian berbagi itu. Kau beri hikmat dan kepandaian kepada mereka Tuhan, untuk menanggapi, untuk menganalisa, untuk mengerti firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pastor pada pagi ini Bapa Yesus. Supaya lewat ada pengertian mereka terhadap firman yang disampaikan pada pagi Tuhan, iman mereka akan terus teguh terhadap Engkau. Apa juga pencobaan, apapun boleh badai Tuhan yang boleh mengganggu gugat iman kami Tuhan, kami akan tetap teguh terhadap Engkau Tuhan, sebab kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Bapa di surga, hamba berdoa juga Bapa di surga, Tuhan Engkau menempatkan pastor kami, pastor tinggal dan keluarga di tengah kami biar selalu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, agar Engkau memberkati hamba Tuhan ini Bapa di surga. Engkau memberkati mereka seluruh keluarga Tuhan. Kau berkati pelayanan mereka. Kau lindungi mereka Tuhan daripada segala pencobaan. Kau beri kehikmat kepada pastor kami Tuhan untuk melayani di tengah-tengah kami Bapa di surga. Kau berkati keuangan mereka. Kau mempercukupkan apa yang mereka perlu di dalam kehidupan mereka Bapa di surga. Dan Kau berkati anak mereka dengan luar biasa, baik di dalam pekerjaan dan dalam persekolahan mereka Bapa di surga. Oh Tuhan Allah Bapa di surga, hamba berdoa ya Bapa. Tuhan, dengan pencobaan yang dihadapi oleh dunia pada saat ini Tuhan, biar menjadi satu pengajaran kepada kami manusia, supaya setiap keluarga Tuhan, mereka akan sadar Tuhan, bahwa hanya satu saja Allah yang patut kami sembah, yaitu Engkau Bapa di surga. Tuhan, Kau buatlah hubungan kami, keluarga kami Tuhan, akan terus erat kepada-Mu Bapa di surga, akan terus bersekutu dan memandang Engkau dalam kehidupan kami, dan mendasarkan Engkau dalam kehidupan keluarga kami Bapa di surga. Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan, Engkau berkati jemaat-jemaat kami Tuhan yang bekerja. Kau guna pakai mereka Tuhan sebagai saluran berkat-Mu di tempat kerja mereka. Kau beri hikmat dan kepandaian kepada mereka, biar mereka menjadi pekerja cemerlang di mana juga mereka bekerja Bapa di surga. Dan biar mereka menjadi terang di garam dunia di tempat mereka bekerja Tuhan. Dan biar mereka menjadi saksi bahwa anak-anak Tuhan adalah yang diberkati. Tuhan, dengan keadaan dunia yang sangat mencabar pada hari ini Tuhan, disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini Tuhan, mungkin ramai di antara jemaat kami BM Salom Tuhan yang tidak dapat turun kerja, yang mungkin hilang pekerjaan, yang mungkin terputus punca pendapatan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, agar Engkau memberi kekuatan kepada mereka, agar Engkau membuka jalan kepada mereka, agar Engkau membuka peluang pekerjaan kepada mereka Tuhan. Kau permudahkan urusan mereka Tuhan, supaya mereka dapat pekerjaan yang baru Bapa di surga. Tuhan, hamba juga berdoa ya Bapa di surga. Berdoa ya Bapa, agar Engkau menjamah setiap jemaat kami Tuhan, di mana juga mereka berada Tuhan. Sekiranya mereka ada dalam pergumulan pada saat ini Tuhan, Kau lawati mereka secara pribadi. Apa juga pergumulan mereka Tuhan, Kau lepaskan mereka dari pergumulan Tuhan. Siapa yang dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh pada saat itu Tuhan, Kau sembuh mereka secara total Tuhan. Biar mereka dapat memandang bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang berkuasa, dapat melepaskan mereka daripada pergumulan mereka, dapat menyembuhkan mereka daripada penyakit mereka.
Tuhan, hamba berdoa ya Bapa di surga, agar Kau melindungi semua kami ya Bapa di surga, di mana juga kami mengikuti kebaktian pada pagi ini Tuhan. Baik anak kami, baik keluarga kami, baik diri kami sendiri Tuhan. Kau lindungi kami Tuhan daripada penyakit COVID-19 ini Tuhan. Kau bungkusi kami dengan darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Bapa, supaya kami terhindar daripada penyakit itu Tuhan. Biarlah Engkau di hadapan kami, memagari kami Tuhan daripada penyakit ini Bapa di surga. Tuhan, biarlah kebaktian pada pagi ini Tuhan, Engkau akan memberkati kebaktian ini. Engkau memberkati kami Tuhan, supaya Tuhan kami terus bersandar kepada Engkau dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih dan selamat berbakti. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujihu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi kita katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujihu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mari kita menyembah Tuhan dengan penyembahan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama
kita katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga Allah damai sejahtera menyertai kita dalam kehidupan kita, dan semoga Allah juga menyertai kita di dalam ibadah online kita pada pagi ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kesulitan apapun tidak akan dapat menghalang hati kita, semangat kita kepada Tuhan. Jadi kita sekali lagi berkesempatan untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan yang kita akan dengar pada hari ini akan mengambil tempat di dalam hati kita, akan membuat kita lebih teguh lagi di dalam kehidupan kekristenan kita menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Saya memimpin kita di dalam doa. Segala hormat, pujian dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah kami, Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Hari ini kami bersama sekali lagi di dalam ibadah kami secara online. Dan ibadah yang kami adakan bersama dengan keluarga masing-masing dan di rumah masing-masing, sebab kami masih belum dapat bersama di gereja. Jadi walau bagaimanapun kami bersyukur kepada Tuhan, dalam kesulitan apapun Tuhan, kami tidak akan meninggalkan Tuhan, dan kami tidak akan terganggu dengan kesulitan ataupun masalah-masalah yang ada. Malah hati kami semakin mendekat kepada Tuhan, dan kami merasa semakin bergantung kepada Tuhan. Sebab dalam situasi yang ada pada hari ini, yang kami alami pada hari ini, yang akan membuat kami lebih bergantung, berharap penuh kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih atas peluang yang begitu indah pada hari ini. Dan Tuhan, Kau jamah hati dan pikiran kami, supaya hati kami tidak akan berubah. Dalam norma baru ini Tuhan Yesus, keadaan ibadah kami di dalam norma baru ini, hati kami tidak akan berubah. Dan hati kami sentiasa tetap bersemangat di hadapan Tuhan. Malah kami akan terbiasa dengan norma baru ini Tuhan. Dan kami doakan Tuhan, Kau memberkati, Kau jamah setiap hati kami Tuhan, supaya kami tetap bersemangat
untuk mengikuti atau utamanya mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan bukalah hati kami untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan akan mengambil tempat di dalam hati kami dan akan memberkati kehidupan kami di masa-masa akan datang. Kami doakan supaya dalam nama Yesus Kristus kuasa iblis dikeluarkan daripada tempat kami di mana kami berada, duduk bersama mendengar firman Tuhan. Tuhan, Engkau bersamakan dengan kami dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikannya juga, Tuhan Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari bersama saya kita lihat firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sehinggalah ayat 18. Yosua pasal 1 ayat 1 sehingga 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau juga lupa memperkatakan kitab Taurat ini, dan renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian, ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit.
Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Demikian pembacaan kita pada pagi ini, saudara, ibu bapa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sedikit latar belakang daripada ayat ini, yaitu kita lihat bahwa Tuhan memanggil Yosua untuk menggantikan Musa, memimpin orang Israel menyeberangi sungai Yordan untuk sampai kepada tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah bersama dengan Musa sebelum Yosua, yaitu tanah Kanaan. Dan di dalam Alkitab sekurang-kurangnya 40 tahun ke atas perjalanan mereka dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada Musa. Jadi Yosua menggantikan Musa sebab Musa sudah meninggal dan Musa tidak sampai kepada tanah perjanjian itu. Lalu Yosua mengambil tempat untuk memimpin orang Israel untuk menyeberangi sungai Yordan dan akan menduduki tanah perjanjian itu. Dan satu perkara yang kita lihat di dalam ayat pembacaan kita bahwa Yosua walaupun mengenal panggilan itu, mengetahui panggilan Allah itu kepadanya, jadi suatu hal yang timbul dalam hati Yosua, apakah dia sanggup, apakah dia mampu untuk melakukannya. Dan ini terbukti dari ayat yang kita baca sebentar tadi, daripada ayat 6, ada satu perkataan ataupun satu peringatan daripada Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi menunjukkan yang Yosua sememangnya tidak sanggup untuk memimpin bangsa itu, sebab bangsa itu besar, ada 12 suku, jadi maksudnya ribuan orang. Jadi untuk memimpin bangsa yang sebesar itu memang sulit. Jadi inilah cabaran yang dialami, yang harus dihadapi oleh Yosua. Dan tetapi apa yang kita lihat, Yosua berhasil untuk memimpin suku ini ataupun bangsa ini menuju kepada tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Jadi apa rahasianya? Jadi dengan satu perkataan yang sangat sederhana, yaitu oleh karena iman Yosua ataupun kehidupan Yosua, kekristenannya, ya, begitu wow. Oke, tak apa, boleh teruskan, ada ini kan? Ya. Ya, oke, jadi di mana kita tadi ya? Dan Yosua berhasil membawa mereka keluar daripada menyeberang sungai Yordan itu menuju ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Nah, ini yang terjadi. Sebab apa? Sebab Yosua sendiri telah mempersiapkan dirinya sehingga ia menjadi kuat dan teguh. Walaupun pada awalnya dia menganggap bahwa itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa baginya, tapi oleh karena atas imannya kepada Tuhan, atas dasar imannya kepada Tuhan, dan dia terus-menerus bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, dan dia semakin dikuatkan dan semakin diteguhkan dan semakin banyak jalan-jalan yang dia terima daripada Tuhan, dan akhirnya dia berjaya. Ya, ini kejayaan dia. Jadi saudara, ibu bapak yang saya kasih, lewat daripada bahagian ini, jadi sekali lagi tema kita pada hari ini yaitu menjadi orang Kristen yang kuat dan teguh. Kalian menjadi orang Kristen yang kuat dan teguh.
Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama pada hari ini. Jadi untuk hidup di dunia ini pada hari ini, karena dunia ini bukan semakin membaik, tapi keadaannya semakin memburuk. Jadi hari demi hari, begitu juga silih berganti kesusahan dan tantangan yang menghadapi kehidupan kita. Hari demi hari silih berganti sakit penyakit dan juga masalah-masalah yang lain, bencana-bencana yang lain, dan kesusahan-kesusahan banyak lagi. Dan ini yang berlaku. Ini membuktikan bahwa dunia ini semakin memburuk, bukan semakin membaik. Nah, untuk menghadapi dunia ini, untuk menghadapi perjalanan kehidupan kita supaya ia baik ke depan, jadi kita harus menjadi kuat dan teguh di dalam iman, kepercayaan kita pada Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, cabaran itu banyak. Tapi mari kita datang kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan dalam kita menghadapi cabaran kita, tantangan kita. Nah, apa yang perlu kita perhatikan pada hari ini, mari kita kupas bersama tema ini. Dan kenapa kita harus menjadi kuat? Ini satu pertanyaan yang sangat baik. Sebab setiap kali ada pertanyaan ada jawapannya. Nanti saya akan beri jawapannya. Ada 4 jawapan daripada pertanyaan mengatakan kenapa kita harus menjadi kuat. Jawapan yang pertama, supaya kita mampu menghadapi segala tantangan dan kesulitan hidup ini. Sebabnya kita harus kuat. Seperti yang saya katakan di awal tadi, dunia ini semakin memburuk dan banyak tantangan ataupun masalah-masalah kesusahan yang datang, yang kita temui di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita harus kuat supaya kita mampu menghadapinya. Contohnya hari ini COVID-19. Kalau kita terlalu takut dan tidak berserah kepada Tuhan, sudah pasti kita akan menjadi lemah. Terutamanya tubuh jasmani kita akan lemah dan hilang semangat, patah semangat dan sebagainya. Dan akhirnya mungkin kita akan bertindak tidak baik, dengan tindakan yang tidak baik, mungkin di luar apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Tapi seandainya kita kuat, kita mampu menghadapinya. Nah, ini mengapa kita harus menjadi kuat, supaya kita mampu menghadapi segala tantangan dan kesulitan di dalam kehidupan kita. Kita kembali melihat kepada Yosua di dalam firman Tuhan. Jadi sebenarnya untuk memimpin bangsa yang besar itu, 12 suku Israel itu, yaitu ribuan orang, jadi bukannya senang bagi dia. Susah bagi dia, sulit bagi dia. Lalu Tuhan selalu memperingatkan dia supaya dia harus kuat dan teguh. Ada 3 kali di dalam firman Tuhan, ayat 6, ayat 7, dan ayat 9. Ya, dia meminta supaya Yosua harus kuat dan harus teguh. Dan di sini membuktikan Yosua rasa tidak mampu, tidak sanggup untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai untuk memimpin orang Israel menyeberang Sungai Yordan. Tapi oleh karena Yosua begitu committed dengan tugasnya, tanggung jawab yang diberikan kepadanya, maka dia sendiri menguatkan hatinya, sebab ada juga harapan daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi dia harus bergantung penuh kepada Tuhan, berharap percaya penuh kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dan Yosua bahkan dengan bangsa Israel itu berhasil menyeberang Sungai Yordan dan sampai kepada tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Nah, apa yang kita harus terapkan di dalam kehidupan kita pada hari ini? Ya saudara, sekali lagi saya katakan bahwa kehidupan kita hari ini begitu banyak tantangan dan kesulitannya. Oleh sebab itu kita kena kuat di dalam kehidupan kita. Jadi kita seharusnya kita datang kepada Tuhan untuk bersandar penuh kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi supaya apabila kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan Tuhan akan bekerja sama dengan iman kita kepadanya, maka akan
timbul kekuatan di dalam dalam kehidupan kita, iman kita, dan sudah pastilah kita akan mampu untuk menghadapi kesulitan kehidupan kita, di dalam kehidupan kita. Dan saya ambil daripada satu firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sehingga ayat 12. Dia mengatakan demikian. Jadi akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus kuat, ya, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, ini rahasianya, ya. Kita bergantung kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan memberi kekuatan kepada kita, ya. Dan kenapa dalam ayat 12 mengatakan kenapa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Nah, inilah perlawanan yang kita hadapi dalam kehidupan kita pada saat ini, ya. Jadi maksudnya bukan senang. Begitu sulit sekali dalam kita memperjuangkan kehidupan kita depan Tuhan. Sama halnya dengan Rasul Paulus dulu. Tapi Rasul Paulus katanya dia tetap melihat ke depan. Dan dia harus berlari dengan begitu rupa, dengan disiplin yang ada. Dan dia tidak akan menoleh ke kiri, ke kanan, bahkan ke belakang. Tapi dia akan terus melihat ke depan. Dan yaitu dia akan berusaha untuk mencapai garisan akhir. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi rahasianya dia harus kuat, dia harus teguh di dalam kehidupannya dan selalu bergantung kepada Tuhan. Ya, dan perjuangan kita pada hari ini yaitu memperjuangkan iman kita. Tapi sekarang ini kita hidup di dunia ini. Dunia ini banyak menawarkan kejahatan kepada kita. Dunia ini banyak menawarkan kesusahan, masalah, pencobaan sebagainya. Tapi mari kita kuat di dalam Tuhan, sentiasa bergantung kepada Tuhan, maka kita akan dapat menghadapi tantangan dan kesulitan di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang kedua, kenapa kita harus menjadi kuat? Supaya kita dapat mengerjakan pekerjaan yang diamanatkan kepada kita. Nah, ini yang terjadi kepada Yosua. Ya, pada awalnya dia merasakan tidak sanggup untuk melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Tapi oleh karena perjuangannya itu, oleh karena tekadnya dan juga imannya kepada Tuhan, maka dia harus melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi syaratnya dia harus kuat. Dan apa yang terjadi? Maka dia berhasil untuk memimpin orang Israel yang menyeberang Sungai Yordan. Nah, ini kita harus kuat supaya kita dapat mengerjakan pekerjaan yang diamanatkan kepada kita. Jadi ini yang terjadi kepada Yosua. Jadi dia sudah dapat mengerjakannya ataupun melakukannya dengan baik. Nah, kita lihat kehidupan kita pada hari ini. Apa yang harus berlaku di dalam kehidupan kita pada hari ini? Sebenarnya banyak tanggung jawab ataupun perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kita yang harus kita lakukan, ya, di dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Di dalam kehidupan kita tidak seharusnya duduk diam diri saja, tapi sebaliknya kita hidup melakukan apa yang Tuhan inginkan ya kita lakukan. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Ya, dia berkata demikian kepada kita, ya, supaya kita dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan yang diamanatkan kepada kita. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Dan ini satu amanat yang besar, yang luar biasa kepada kita. Okay. Jadi untuk dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, jadi kita harus kuat. Karena kalau kita tidak kuat dan teguh, maka kita akan selalu takut, mengalami ketakutan untuk bersaksi, untuk memberitakan firman Tuhan dan sebagainya. Selain daripada itu, banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang oleh kerana rasa khawatir yang ada pada kita, ketakutan yang ada pada kita, maka kita menahan tanggungjawab itu dan kita tidak mengerjakannya, kita tidak melakukannya. Tapi mari kita berharap penuh kepada Tuhan supaya ada kekuatan di dalam diri kita dan kita boleh menolong orang lain. Mana mungkin kita boleh menolong orang lain kalau diri kita sendiri lemah. Contohnya kalau kita suruh orang lain percaya kepada Yesus sedangkan diri kita sendiri belum percaya. Dan juga contoh yang kedua, kita katakan pada orang lain, berilah persembahan, berilah persepuluhan, tapi diri sendiri yang belum memberi persembahan dan beri persepuluhan. Ataupun katakan kepada orang lain, khotbah kepada orang lain, jangan berzina, tapi kita sendiri yang berzina. Jangan berbohong, kita sendiri berbohong. Jangan menipu, kita sendiri menipu. Jadi ini yang kita harus perhatikan dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita nak menolong orang lain kalau kita sendiri lemah? Itu sebabnya kita harus kuat dan teguh supaya dengan kekuatan yang ada pada kita, dengan semangat yang ada pada kita, dan kita boleh mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk percaya kepada Yesus. Dan orang akan melihat kepada kita, dan setelah orang percaya dengan keadaan dan sikap kita, maka juga orang senang juga mendengar perkataan kita. Dan ini yang terjadi. Jadi kita seharusnya mengerjakan pekerjaan yang Tuhan amanatkan kepada kita. Dan kita lihat di dalam Injil Matius juga pasal yang ke-25 ayat 20. Berkata demikian kepada kita. Ini berkaitan dengan talenta. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi kita harus mengerjakan talenta yang ada pada kita. Apa saja talenta kita, jadi kita perkembangkannya. Jadi jangan takut, jangan jangan malu di hadapan Tuhan. Tapi kita mengerjakan talenta kita. Kalau talenta kita adalah untuk melayani Tuhan, kita lakukan itu, kita perkembangkannya. Jadi ini yang terjadi. Nah, yang ketiga, apa yang harus mengapa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat? Karena ia adalah rahasia kemenangan kita di hadapan Tuhan. Dan Yosua dan orang Israel berjaya menyeberang Sungai Yordan dan berjaya menakluki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. Dan oleh karena kekuatan dan semangat yang ada kepada Yosua dan imannya kepada Tuhan. Sebab Tuhan juga pernah berkata kepadanya, jadi jangan takut, aku akan menyertai engkau, aku akan menolong engkau. Ini yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua. Dan jadi akhirnya Yosua berharap kepada Tuhan dan mereka boleh menyeberangi Sungai Yordan dengan baik, dengan selamat, dan menduduki tanah yang dijanjikannya. Jadi rahasia kemenangan, mengapa kita harus menjadi kuat? Supaya kita, ini adalah kekuatan yang ada pada kita itu adalah merupakan kemenangan kita di hadapan Tuhan. Maksudnya kalau kita lemah, kita akan kalah. Kalau kita kuat, kita pasti akan menang. Ya, kita lihat dalam 1 Petrus, apa kata firman Tuhan ini kepada kita? Ya, 1 Petrus pasal 5 ayat 8, dia berkata demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Lalu ayat 9 berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi sadarlah dan berjaga-jagalah. Dan ini seharusnya menjadi kehidupan kita. Ya, sebab apa? Sebab iblis. Saya katakan dari awal tadi, sebab iblis yang berkuasa di dunia ini, membawa dunia ini selalu menyerang iman kita, membawa dunia ini selalu menantang kita di dalam kehidupan kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan dalam hidup ini adalah kita harus sadar, berjaga-jaga. Ya, dengan arti kata yang lain, kita harus bergantung kepada Tuhan, selalu datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan. Ini tindakan yang berjaga-jaga. Ini adalah kesadaran kita. Ya, jangan kita merasa senang dengan keadaan dunia ini, tapi sebenarnya dunia ini sudah dalam kekacauan sebenarnya. Jadi kita kena mempersiapkan diri kita selalu. Ya. Jadi iblis itu datang selalu kepada kita untuk menggoda iman kita, mau melemahkan kita, mau mengeluarkan kita daripada kasih Tuhan. Okay. Jadi kalau kita nak mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita, lalu kita harus sedar dan berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Jadi kita dalam ayat 9, lawanlah cabaran ataupun lawanlah tentangan itu, ya, dengan iman yang teguh. Ya, kita tidak boleh melawan pencobaan itu ataupun serangan iblis itu dengan kekuatan tubuh kita ataupun membawa senjata parang, senapang dan sebagainya. Itu iblis tidak memerlukan itu. Yang iblis takut adalah iman kita. Ya, jadi kita mempersiapkan iman kita kepada Tuhan supaya iblis dikalahkan. Nah, ini kita kuat dan kita menang. Kita lemah, kita kalah. Jadi ini segmen yang penting kita ambil di dalam kehidupan kita pada hari ini. Sekali lagi, kita kuat, kita menang. Kita lemah, kita kalah. Nah, yang terakhir, mengapa kita harus menjadi kuat? Karena kekuatan kita akan menyenangkan Tuhan. Jadi, selesai cerita Yosua dengan orang Israel dan menduduki tanah Kanaan, dan ini yang membuat Tuhan senang, sebab dari awalnya Tuhan berjanji dengan Musa, ya, untuk supaya mereka keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Okay. Jadi ini merupakan satu kerja yang diberikan Tuhan kepada Musa dan umat Israel. Jadi lalu Tuhan menunggu apakah itu akan tercapai. Jadi di dalam 40 tahun ataupun lebih daripada itu, maka Israel sampai kepada apa yang Tuhan inginkan. Dan apabila mereka sampai, nah sesungguhnya ia menyenangkan Tuhan, sebab itu janji Tuhan. Karena itu keinginan Tuhan, sebab mereka sudah sampai sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Nah, inilah hal seperti ini yang menyenangkan Tuhan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Sebenarnya Tuhan memberikan kehidupan kita daripada awalnya. Tuhan mempunyai satu maksud yang sangat baik. Ya, Dia menciptakan kita supaya kita kembali menyenangkan Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Ya, apakah kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan inginkan ataupun menyimpang daripada jalan kebenaran? Jadi Tuhan sedang menunggu kita. Tuhan sedang menantikan kita, ya, untuk menyenangkannya. Jadi dalam perjalanan kehidupan kita, apakah kita ke kiri ataupun apakah kita ke kanan, ataupun apakah kita melihat ke belakang seperti istri Lot? Tapi kata Rasul Paulus, lihat ke depan. Garisan akhir itu yang sangat penting. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, apabila kita ke depan dan sampai kepada garisan akhirnya, itulah kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Tuhan mau supaya kita dalam perjalanan kehidupan kita, akhirnya kita bertemu dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan menunggu, terus menunggu, dan akhirnya kita tidak sampai kepada Tuhan. Sesat perjalanan kita. Ya. Tapi Tuhan mau supaya di dalam kehidupan kita, dalam suka duka kita, susah senang kehidupan kita yang kita jalani ini, okay? Jadi kita mempunyai satu target. Kita mempunyai satu target, yaitu menyenangkan Tuhan. Kita mempunyai satu target, yaitu bertemu dengan Tuhan. Okay? Itu sebabnya
Jangan melihat ke kiri ataupun ke kanan, tapi melihat ke depan, melihat kepada Tuhan. Dan sudah pastilah itu yang akan menyenangkan kita. Dalam 1 Korintus, saya membawa kita dalam satu firman Tuhan, 1 Korintus, ya pasal 16 ayat 13, berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, ini yang diinginkan Tuhan kepada kita. Berdirilah teguh dan tetaplah kuat. Oke, berdirilah teguh dan tetaplah kuat. Ini yang Tuhan inginkan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang terakhir saya ambil dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan ayat 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadamu oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Haleluya, puji Tuhan. Jadi biarlah kita mampu untuk mengakhiri pertandingan kita dengan baik seperti Rasul Paulus. Jangan kita berhenti di pertengahan jalan ataupun keluar ke kiri, keluar ke kanan, tapi mari kita menyelesaikan masing-masing pertandingan kita dengan baik untuk mencapai garis akhir. Ya, jadi hanya dengan memelihara iman kita supaya iman kita tetap kuat, iman kita tetap teguh, dan perjalanan kehidupan kita akan berhasil, ya, akan berhasil dan akan menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita kuat dan mari kita teguh di dalam iman kepercayaan kita. Jangan pernah takut sebab Tuhan ada di depan kita. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur kehadiran-Mu. Engkau Tuhan Allah kami yang baik. Dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah kesusahan, tengah-tengah cabaran, masalah dan kesulitan, Tuhan selalu hadir kepada kami. Tuhan selalu memberi pengharapan kepada kami dengan meyakinkan kami bahwa kami harus menghadapi kehidupan ini dengan tabah, dengan tenang. Tuhan inginkan kami supaya kami selalu bergantung kepada Tuhan, supaya kami sentiasa kuat dan teguh dalam iman kepercayaan kami, supaya kami berhasil berjaya dalam menjalani kehidupan ini di tengah-tengah kesusahan dunia ini. Sebab yang Tuhan inginkan kepada kami adalah dalam kehidupan kami menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Engkau bekerja di dalam kehidupan kami, supaya kami sentiasa kuat dan teguh di dalam kehidupan kami ya Tuhan, kekristenan kami ataupun iman kami kepada Tuhan. Karena di dunia ini banyak tantangan dan cabarannya. Firman Tuhan mengatakan kepada kami, kami harus kuat supaya kami mampu menghadapi tantangan dan kesulitan di dunia ini. Kami harus kuat supaya kami dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami boleh menolong orang lain karena kami kuat. Itulah alasan kami menolong orang lain. Dan orang lain akan tertolong oleh kami sebab kami kuat. Sebab kami mampu melakukannya Tuhan Yesus. Dan kami juga harus kuat. Karena kekuatan itu adalah rahasia kemenangan setiap kali kami menghadapi tantangan dalam kehidupan. Kami harus selalu menang sebab kami kuat. Kalau kami kuat, kami menang. Kalau kami lemah, kami kalah. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami harus kuat di dalam hidup ini karena kekuatan kami mampu menyenangkan Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya kami di dalam kehidupan ini selalu melihat kepada Tuhan dan sudah pasti akhirnya akan menyenangkan Tuhan. Nah, Tuhan berkati kehidupan kami yang kami alami pada hari ini. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah penderitaan ini kami memerlukan Engkau Tuhan. Untuk kami sentiasa kekal ada bersama dengan Tuhan. Jangan hendaknya kami khawatir dalam segala apapun Tuhan, tapi biarlah kami datang pada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan di dalam kami menghadapi kehidupan kami Tuhan, supaya pada akhirnya kami juga akan menjadi seperti Paulus dan akan selesai di dalam pertandingan kehidupan kami
Berkati semua umat Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Dan Tuhan, walaupun hanya melalui rakaman ini Tuhan, jadi kami percaya bahwa Tuhan memberkati perkataan hamba-Mu pada hari ini, memberkatinya bagi setiap diri umat-umat-Mu yang mendengarnya Tuhan Yesus, supaya kami sama-sama diberkati dan akhirnya kami dikuatkan untuk menempuh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan akan memimpin kehidupan kami seterusnya sampai masa-masa akan datang, dan sehingga kami boleh bertemu lagi Tuhan di masa khususnya pada minggu depan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, Anak dan melalui persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekian saja. Tuhan memberkati dan selamat